Merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Outline, identifikasi bahaya di tempat kerja, hazard identification, analisis dan penilaian risiko K3, penetapan strategi pengendalian risiko berdasarkan hierarki pengendalian, penyusunan rencana tindak lanjut dan monitoring pengendalian risiko. Tujuan, mampu mengidentifikasi bahaya K3 di tempat kerja secara sistematis sebagai dasar perancangan pengendalian risiko, mampu menganalisis dan menilai tingkat risiko K3 menggunakan likelihood, severity, dan risk matrix untuk menetapkan prioritas pengendalian, mampu menetapkan strategi pengendalian risiko K3 berdasarkan hierarki pengendalian secara rasional dan kontekstual, mampu menyusun rencana, tindak lanjut, indikator kinerja, serta monitoring dan evaluasi efektivitas pengendalian risiko K3. Identifikasi bahaya sebagai tahap awal strategi pengendalian K3. Identifikasi bahaya adalah tahap awal yang menentukan kualitas strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Pada tahap ini, ahli K3 umum menelusuri seluruh potensi sumber bahaya yang dapat menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja, atau kerugian lainnya. Identifikasi yang dilakukan secara menyeluruh memastikan strategi pengendalian risiko disusun berdasarkan kondisi nyata, bukan asumsi semata. Fokus utama dalam identifikasi bahaya di tempat kerja. Identifikasi bahaya dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek utama berikut: aktivitas kerja rutin dan non-rutin yang berpotensi menimbulkan risiko, penggunaan mesin, peralatan, dan material kerja, kondisi lingkungan kerja seperti pencahayaan, kebisingan, dan ventilasi. Pendekatan ini membantu memastikan seluruh potensi bahaya terpetakan secara sistematis. Jenis bahaya yang harus diidentifikasi oleh ahli K3 umum. Dalam merancang strategi pengendalian risiko, identifikasi bahaya mencakup bahaya fisik seperti panas, kebisingan, dan getaran, bahaya kimia dari debu, gas, uap, atau bahan berbahaya, bahaya ergonomi akibat postur dan beban kerja, bahaya psikososial dari tekanan kerja dan organisasi kerja. Pengelompokan ini mempermudah analisis risiko selanjutnya. Metode identifikasi bahaya yang umum digunakan. Beberapa metode yang lazim digunakan dalam identifikasi bahaya meliputi inspeksi K3 dan observasi langsung di lapangan, Job Safety Analysis JSA berdasarkan tahapan pekerjaan, review prosedur kerja dan data kecelakaan sebelumnya. Metode ini mendukung penyusunan strategi pengendalian risiko K3 yang objektif dan terukur. Kontribusi identifikasi bahaya terhadap pengendalian risiko K3. Hasil identifikasi bahaya menjadi dasar penentuan tingkat risiko dan pemilihan metode pengendalian yang paling tepat. Tanpa identifikasi yang akurat, strategi pengendalian berisiko tidak efektif atau tidak relevan. Oleh karena itu, identifikasi bahaya harus diposisikan sebagai proses strategis dalam upaya pencegahan kecelakaan dan peningkatan kinerja K3 di tempat kerja. Peran analisis dan penilaian risiko dalam strategi K3. Analisis dan penilaian risiko K3 merupakan tahapan lanjutan setelah identifikasi bahaya yang berfungsi menentukan tingkat risiko dari setiap potensi bahaya. Tahap ini sangat krusial karena menjadi dasar prioritas pengendalian risiko di tempat kerja. Ahli K3 umum memastikan bahwa setiap risiko dinilai secara objektif agar strategi pengendalian yang dirancang tepat sasaran dan efektif. Komponen utama dalam penilaian risiko K3. Penilaian risiko K3 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen utama berikut. Kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya likelihood, tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan severity, frekuensi paparan pekerja terhadap bahaya. Kombinasi komponen ini memberikan gambaran tingkat risiko yang menjadi dasar pengambilan keputusan pengendalian. .
Penggunaan Risk Matrix dalam menentukan tingkat risiko. Risk Matrix digunakan sebagai alat bantu visual untuk mengklasifikasikan tingkat risiko berdasarkan nilai likelihood dan severity. Melalui matriks ini, risiko dapat dikelompokkan menjadi rendah, sedang, tinggi, atau ekstrem. Penggunaan Risk Matrix membantu ahli K3 umum menetapkan prioritas pengendalian risiko secara konsisten dan terukur sesuai prinsip manajemen K3. Prinsip objektivitas dalam analisis risiko K3. Analisis risiko harus dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data aktual, standar K3, dan pengalaman kecelakaan sebelumnya. Penilaian yang subjektif berpotensi menghasilkan tingkat risiko yang tidak akurat. Oleh karena itu, ahli K3 umum perlu melibatkan data inspeksi, hasil monitoring lingkungan kerja, serta masukan pekerja untuk memastikan hasil analisis benar-benar mencerminkan kondisi lapangan. Keterkaitan penilaian risiko dengan strategi pengendalian. Hasil analisis dan penilaian risiko digunakan untuk menentukan risiko mana yang harus dikendalikan terlebih dahulu. Risiko dengan tingkat tinggi dan ekstrem menjadi prioritas utama dalam strategi pengendalian K3. Dengan penilaian risiko yang tepat, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan memastikan pengendalian risiko dilakukan secara sistematis, preventif, dan berkelanjutan. Peran hierarki pengendalian dalam strategi risiko K3. Penetapan strategi pengendalian risiko K3 harus mengacu pada hierarki pengendalian agar tindakan yang diambil efektif dan berkelanjutan. Hierarki ini membantu ahli K3 umum menentukan pengendalian yang paling tepat berdasarkan tingkat risiko dan kondisi tempat kerja. Pendekatan ini mencegah ketergantungan berlebihan pada APD dan menekankan pencegahan sejak sumber bahaya. Prinsip dasar hierarki pengendalian risiko K3. Hierarki pengendalian risiko K3 disusun berdasarkan tingkat efektivitas pengendalian, yaitu eliminasi sumber bahaya, substitusi bahan, alat, atau proses kerja, rekayasa teknik untuk mengisolasi bahaya. Urutan ini menunjukkan bahwa pengendalian paling efektif adalah yang menghilangkan bahaya sejak awal. Pengendalian administratif dan alat pelindung diri. Jika eliminasi dan rekayasa teknik belum sepenuhnya memungkinkan, pengendalian dilanjutkan dengan pengendalian administratif seperti SOP, izin kerja, dan pelatihan. Penggunaan alat pelindung diri sesuai risiko. Pengendalian ini bersifat melindungi pekerja, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan dan perilaku kerja aman. Penerapan hierarki pengendalian secara kontekstual. Ahli K3 umum harus menerapkan hierarki pengendalian secara rasional dan kontekstual sesuai kondisi tempat kerja. Tidak semua bahaya dapat langsung dieliminasi, sehingga kombinasi beberapa tingkat pengendalian sering diperlukan. Penyesuaian ini penting agar strategi pengendalian tetap realistis, dapat diterapkan, dan tidak mengganggu kelangsungan proses kerja. Kontribusi hierarki pengendalian terhadap efektivitas K3. Penerapan hierarki pengendalian yang tepat memastikan risiko K3 dikendalikan dari sumbernya, bukan hanya dampaknya. Strategi ini meningkatkan efektivitas pengendalian, menurunkan potensi kecelakaan, dan memperkuat budaya pencegahan di tempat kerja. Dengan hierarki pengendalian sebagai acuan, strategi pengendalian risiko K3 menjadi lebih sistematis dan berorientasi jangka panjang. Peran rencana tindak lanjut dalam strategi pengendalian risiko K3. Rencana tindak lanjut merupakan tahap akhir yang memastikan strategi pengendalian risiko K3 benar-benar diterapkan dan memberikan hasil. Tanpa action plan yang jelas, pengendalian risiko hanya berhenti pada dokumen. Ahli K3 umum bertanggung jawab menyusun rencana yang terukur agar setiap risiko yang telah dinilai dan dikendalikan dapat dipantau secara sistematis dan berkelanjutan. Penyusunan action plan pengendalian risiko K3.
Action plan disusun berdasarkan prioritas tingkat risiko dengan memuat unsur utama berikut. Jenis pengendalian yang akan diterapkan, penanggung jawab pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan target penyelesaian, sumber daya yang dibutuhkan. Rencana ini memastikan pengendalian risiko berjalan terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan indikator kinerja K3 sebagai alat monitoring. Indikator kinerja K3 digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian risiko yang telah diterapkan. Indikator dapat berupa penurunan angka kecelakaan, kepatuhan terhadap SOP, atau hasil inspeksi K3. Dengan indikator yang jelas, ahli K3 umum dapat mengukur keberhasilan strategi pengendalian risiko secara objektif dan berbasis data. Mekanisme monitoring dan evaluasi pengendalian risiko. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui inspeksi berkala, audit internal K3, serta review laporan insiden. Proses ini bertujuan memastikan pengendalian tetap efektif dan sesuai dengan perubahan kondisi kerja. Evaluasi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian sehingga perbaikan dapat segera dilakukan sebelum risiko berkembang. Keterkaitan monitoring dengan perbaikan berkelanjutan K3, monitoring dan evaluasi pengendalian risiko mendukung prinsip continuous improvement dalam sistem manajemen K3. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyesuaian strategi, revisi prosedur, dan peningkatan kompetensi pekerja. Dengan rencana tindak lanjut yang terpantau baik, strategi pengendalian risiko K3 dapat terus disempurnakan dan memberikan perlindungan optimal di tempat kerja.